Baik, setelah kita dengarkan pemateri pertama dari Dr. Aris, sampailah kita selanjutnya kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Retno Sariwulan, SST SM Gizi RD, dengan materi yang berjudul gizi optimal pada pasien operatif, dengan alokasi waktu sekitar 20 menit. Namun sebelum Ibu Dewi Retno memaparkan, sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum Ibu Dewi Retno. Nama lengkapnya adalah Dewi Retno Sariwulan, SST MPC RD. Ini kayaknya Bu Dewi low profil, ini artinya tidak dituliskan. Kemudian lahir di Kota Madiun pada tanggal 13 November 1970. Alamat atau kediaman sekarang adalah di Jalan Kapi Pramuja, Blok 18E, nomor 31, Sawah Jajar 2, Malang. Pendidikan Bu Dewi, D3, lulusan Akademi Gizi Malang, lulus tahun 1992. Kemudian pendidikan D4 Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan studi di S2 Gizi UNS Surakarta, lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan, pernah bekerja di RSI Aisyah Malang pada tahun 1992 sampai dengan 1994. Kemudian di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mulai tahun 1995 sampai sekarang. Bu Dewi adalah koordinator pelayanan gizi di RSSA. Jadi sangat kompeten sekali di dalam pemaparan kali ini. Kami harap webinar bisa mengikuti dan menyimak pemaparan Bu Dewi Retno. Untuk itu kami persilakan Bu Dewi Retno 20 menit ke depan alokasi waktunya. Kami persilakan. Terima kasih Bu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Dr. Aris. Kita berjumpa virtual ya di webinar hari ini. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Retno Sariwulan, saya ahli gizi RSSA Malang, juga anggota ASDI Korwil Malang. Ya. Untuk pagi ini izinkan saya untuk sharing materi gizi optimal pada pasien perioperatif. Seperti yang dipaparkan Dr. Aris tadi, ada beberapa jurnal mengatakan bahwa sangat penting sekali untuk fokus ke malnutrisi ya untuk pasien-pasien yang dengan perioperatif. Di jurnal kami dapatkan juga bahwa sebagian besar sekitar 25-40% pasien yang datang ke rumah sakit ini mengalami malnutrisi. Kemudian juga ternyata juga dukungan nutrisi sangat penting sekali ya untuk pasien malnutrisi, ada sekitar 70-80%. Dan ternyata juga terkait dengan klaim asuransi kesehatan ya Dr. Aris ya, di resum rekam medis kami di RSSA diagnosa malnutrisi juga harus dituliskan karena itu merupakan kelengkapan untuk klaim dari asuransi kesehatan. Malnutrisi sendiri akan meningkatkan risiko komplikasi klinis seperti yang dijelaskan Dr. Aris tadi ya. Kemudian akan meningkatkan lama rawat di rumah sakit ya. Juga akan meningkatkan biaya perawatan.
Oleh karena itu, intervensi gizi yang tepat akan mengurangi komplikasi, memperpendek hari rawat, ya, mempercepat penyembuhan, dan juga akan menurunkan tingkat kematian. Respon tubuh terhadap stres pada tiap fase, tadi juga sudah disinggung Dr. Aris, bahwa respon hipermetabolik akan terjadi ketika sepsis, ya, trauma, luka bakar, kemudian bedah mayor, stres, patah tulang, ya. Di sini pasien akan mengalami fase ebb dan fase flow. Nah, karena respon tubuh tadi, tentunya peran dietitian atau nutrisionis di sini terkait dengan manajemen nutrisinya. Jadi bagaimana cara kita meminimalisir katabolisme yang terjadi pada pasien stres tadi, ya, pada pasien dengan perioperatif, ya, kemudian memenuhi kebutuhan energi namun tidak berlebihan, ya, tentunya disesuaikan dengan status gizinya. Jika obesitas, kemudian non obesitas seperti tadi yang disampaikan Dr. Aris, kami juga menggunakan rumus yang sama, rule of thumb, ya, sekitar 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian juga kita menentukan proteinnya, vitamin, dan mineralnya. Kemudian juga jangan lupa kita memonitoring, mempertahankan keseimbangan elektrolit dan cairan, ya. Kemudian berikan terapi nutrisi yang tepat. Dari sumber lain, ya, kami juga di sini tampak bahwa di grafik ini pada awal fase atau fase F atau bisa juga disebut dengan early phase. Di sini terjadi oksidasi karbohidrat yang cukup besar. Ya, seperti yang disampaikan Dr. Aris tadi, tubuh kita akan mengalami oksidasi karbohidrat sehingga sebagai sumber energi. Protein di sini belum dipecah, lemak juga belum dipecah. Kemudian masuk ke fase berikutnya. Mulai ada pemecahan dari lemak, kemudian juga protein, ya, sebagai sumber energi karena karbohidratnya sudah mulai berkurang, ya. Kemudian pada fase recovery fase ini pemecahan pada 3 makronutrien tadi. Ini yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat pasien mengalami stres metabolik. Oleh karena itu perlu pelayanan gizi yang optimal, ya, tentunya teman-teman nutrisionis, dietitian, ya, jangan melupakan pelayanan gizi yang berlandaskan pada asesmen, pengkajian gizi yang tepat, ya, sehingga pada saat kita mengetahui pengkajian gizi ini, kita bisa menentukan diagnosa gizi yang tepat, ya. Sehingga intervensi kita juga menyelesaikan diagnosa gizi tadi juga akan tercapai, ya. Kemudian jangan lupa juga melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Sebelumnya tadi Dr. Aris juga menyampaikan bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit, ya, dengan tujuan operasi, ya, 7 hari sebelumnya perlu dianamnesa. Makanya bagaimana, ya, apakah cukup untuk kebutuhannya, kemudian perlu dilakukan screening untuk mengetahui apakah pasien itu berisiko malnutrisi atau tidak, ya. Jadi kami pun sebagai nutrisionis dan dietitian di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ya, kami melakukan pengkajian gizi berdasarkan screening yang dilakukan oleh teman-teman PPA perawat, ya. Karena screening di bagian gizi, screening di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang masuk ke dalam form asesmen awal keperawatan. Jadi dari situ kami juga tetap mengkaji ulang lagi hasil screening, ya. Nah, screening ini dilakukan oleh teman-teman perawat karena teman-teman perawat ini yang bertemu 1 kali 24 jam pada saat pasien MRS. Nah, metode screening apa yang mereka pakai? Mereka minta masukan dari kami. Apakah yang kita pakai yang mereka bisa, ya, disesuaikan dengan SDM-nya, kemudian metodenya singkat dan cepat. Kebetulan metode screening yang kita pergunakan yaitu menggunakan MST, ya. Jadi
cukup dengan menanyakan apakah pasien mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan dalam 6 bulan terakhir ya. Kemudian di sini ada beberapa item, dipilih dari salah satunya ya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah asupan makan berkurang karena tidak ada nafsu makan ya. Dari skor ini kemudian kita jumlahkan ya. Kemudian jika skornya lebih besar sama dengan 2, pasien berisiko malnutrisi. Maka tentunya dietitian atau nutrisionis dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang akan melakukan monitoring selama persiapan sebelum operasi, ya, kemudian sampai dengan pasca operasi. Di Aspen pun yang tahun 2017 disebutkan, tadi Dr. Aris juga menyebutkan, 7 hari sebelum dilakukan operasi, ya, jika pasien tersebut asupannya kurang, maka perlu peningkatan asupan protein. Ya. Malah asupan yang terbaru ternyata malah lebih panjang ya Dr. Aris ya, 14 hari. Ada juga screening tools yang lainnya yaitu NRS 2002. Di sini perlu data berat badan, ya. Perlu data berat badan untuk menentukan skor dari NRS 2002. Untuk penentuan untuk pelayanan gizi di ruang rawat, setiap pasien dilakukan screening gizi, kemudian ahli gizi akan melanjutkan pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring, ya. Ini nanti akan dipaparkan panjang lebar oleh narasumber yang berikutnya. Ya. Dari laporan diet yang terbanyak di instalasi gizi tahun 2019, banyak sekali pasien kami dalam 1 tahun. Ya, di sini nampak bahwa diet TKTP. Nah, ini biasanya pasien perioperatif yang sudah mengalami fase recovery. Nah, ini juga cukup tinggi karena pasien bedah ya cukup banyak. Ini Dr. Aris pasiennya cukup banyak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kemudian ini juga untuk yang ranking kedua dari diet yang terbanyak yaitu formula enteral. Nah, formula enteral ini merupakan makanan cair yang diformulasikan sendiri oleh rumah sakit juga dari komersial, ya. KB juga menyumbang makanan netralnya sudah kami pakai di rumah sakit juga. Kemudian untuk kebutuhan kalori, ya, pada pasca operasi diberikan cukup kalori rendah, ya. Jadi tidak perlu kalori yang sampai 18 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian secara bertahap dinaikkan sampai dengan rule of thumb yang tadi kita sepakati 25 sampai 30 kilokalori per hari. Tetap ahli gizi akan memonitoring jika intake-nya kurang dari 100%, ya, akan ditambahkan, kita akan kolaborasi dengan Dr. Aris atau di JP yang lainnya, ya, akan dikombinasi dengan nutrisi parenteral. Jadi teman-teman akan menuliskan di rekam medis asupannya, ya, baik nutrisi enteral yang lewat pipa maupun oral, dikombinasi dengan nutrisi oral. Pelaksanaan diet untuk pasien perioperatif tujuannya yaitu menjamin kebutuhan energi dan nitrogen untuk memenuhi kebutuhan awal pasca operasi. Ya. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan energinya agar katabolisme yang tadi sudah dijelaskan Dr. Aris dengan bagan-bagan metabolisme tadi, ya, tidak terbakarnya cadangan tubuh di dalam tubuh kita, harus ada tambahan dari luar, ya. Jadi untuk menjamin kecukupan energi dan nitrogen untuk memenuhi kebutuhan awal operasi. Energi sama, ya, ditentukan dengan rumus rule of thumb, ya, karena ini memang rumus yang paling mudah, ya,
mudah diingat ya, sehingga ini juga dari rujukan Aspen ya, Aspen menggunakan ini ya. Kemudian kita tentukan, tapi perlu diingat teman-teman bahwa tadi tahapannya yang bisa kita berikan ini pada tahap recovery phase. Ya. Nah, dari referensi yang kami dapatkan, rule of thumb tadi dari jurnal dari Aspen, ya. Dikatakan bahwa kebutuhan untuk energi dan protein 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan dan proteinnya sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, pemberian protein yang adekuat adalah penting untuk membantu proses penyembuhan luka, sintesa protein dan sel kekebalan aktif ya. Jadi protein pada fase-fase awal tidak dipergunakan sebagai sumber energi ya. Kemudian alhamdulillah ini kami punya N80 ya. Ini kepala instalasi gizi kami ini sangat concern terhadap pembuatan formula enteral rumah sakit ya. Jadi nanti di slide belakang kami akan menunjukkan beberapa produk dari FERS atau yang kita sebut dengan FERS, formula enteral rumah sakit ya. Salah satunya yaitu N80. Untuk jurnal yang lainnya juga dikatakan bahwa protein sama ya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan ya. Kemudian perlu juga diperhatikan dalam nutrisi enteral rumah sakit, perlu diperhatikan komposisi dari nitrogennya. Karena nitrogen ini diperlukan untuk pasien pasca operasi. Ya. Kemudian kisaran berapa rasio kalori non protein dengan nitrogennya ya, yang dianjurkan referensi yaitu sekitar 80 dibanding 1 sampai dengan 110 dibanding 1. Ya. Di sini juga disebutkan bahwa setiap nutrisi enteral ya, formula enteral baik rumah sakit maupun komersial ya, hendaknya memperhatikan dari non protein kalori dibanding rasio non protein kalori dibandingkan nitrogennya. Di sini ada juga sumber yang mengatakan kisarannya bervariasi antara rasio nitrogen protein kalori dan dibanding dengan rasio nitrogen 70 dibanding 1 sampai dengan 100 dibanding 1. Kebutuhan nitrogen untuk apa? Ya, pada pasien-pasien hipermetabolik, kemudian pasien stres, kemudian penderita yang mengalami trauma. Penderita yang mengalami ekspresi urea juga membutuhkan nitrogen. Ya. Kemudian idealnya nitrogen itu harus seberapa? Seminimal mungkin sama dengan yang hilang. Ya. Kemudian juga cukup untuk mempertahankan massa tubuh supaya tidak terjadi penurunan status gizi yang berlama-lama ya. Kemudian nitrogen juga harus cukup untuk penyembuhan ya. 11 gram per hari didapatkan dari protein sekitar 90 sampai 100 gram protein ya. Dalam 1 gram nitrogen mengandung dalam 6,25 gram protein mengandung 1 gram nitrogen ya. Rasio yang disarankan tadi kisarannya ya 100 dibanding 1, antara 70 dibanding 1, ada juga yang literatur mengatakan 110 dibanding 1. Untuk kebutuhan lemak, pemberian lemak dapat mencapai 25-40%, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Aris, kemudian asupan karbohidrat juga sebaiknya nanti pada saat recovery phase sekitar 50-60% dari kebutuhan kalori. Nah, modifikasi diet ini diperlukan juga pada saat pasien asupannya kurang ya. Jadi ya dietitian atau nutrisionis jangan membiarkan pasien tersebut dengan asupan kurang dari 60% berlama-lama ya. Jadi tetap harus kita kaji, kita monitoring, kita lihat apakah kendalanya ya.
mungkin kendalanya karena konsistensi dietnya, jadi kita bisa kombinasi dengan nutrisi enteral ya. Kemudian juga apakah kebutuhannya sudah mulai dinaikkan, jadi nilai energinya bisa ditambahkan. Kemudian apakah jenis bahannya juga bisa diterima pasien, misalkan pasien dengan alergi. Jadi kita harus juga memilah-milah nutrisi enteral yang sekiranya tidak menimbulkan alergi, baik yang FPRS ataupun yang produk komersial. Kemudian juga menyesuaikan komposisi zat gizinya, kemudian frekuensinya dan rute makanannya. Tadi Dokter Aris juga kalau tidak bisa ya bisa dilakukan gastrektomi. Nah, makanan di rumah sakit seperti laporan tadi, makanannya berbentuk cair, saring, ya, kemudian ada makanan lunak dan makanan biasa. Data dari yang terbanyak tadi, kami breakdown lagi menjadi beberapa jenis nutrisi enteral yang ada di rumah sakit. Ya. Ternyata yang paling tinggi itu nutrisi enteral 1C. 1C ini 1 cc sama dengan 1 kalori ya. Mungkin nanti Bu Mindu bisa jelaskan, mungkin ada Kalbi punya produknya ya. Kalau ini yang N80 ini kami dengan formulasinya dengan menggunakan memperhatikan rasio non protein kalori dibandingkan nitrogen. Ya. Jadi ini yang biasanya kita pergunakan pada pasien pasca bedah. Ya. Ada masih banyak lagi jenisnya. Ya. Ini hasil karya ya dari kepala instalasi gizi kami dengan timnya yang memang konsen ke formulasi enteral. Mungkin nanti suatu saat nanti ada webinar series lagi ya, Bu Ruli ya. Sebagai ketua ASDI, mungkin ini yang pertama, perdana, yang kedua, dan ketiga, dan selanjutnya ya, sehingga kita bisa sharing materi di webinar selanjutnya. Kemudian rute pemberian makanan bisa melewati oral, ya, juga bisa melalui pipa, ya. Yang melalui pipa, yang tidak dilakukan operasi, ya, itu dengan NGT dan nasoduodina, ya. Kemudian ini langsung ya masuk ke dalam lambung ya dan duodenum. Kemudian nasoyeena ya. Nah, ini dari hidung ke lambung, kemudian masuk ke dalam yeyunum ya. Kemudian melalui operasi tadi yang disebutkan Dokter Aris ada gastrotomi ya. Di sini langsung masuk ke dalam pipa langsung masuk ke dalam gaster. Begitu juga dengan perkutan endoskopi gastrotomi. Ya. Kemudian ini cara masuknya ya, mungkin kalau di rumah sakit kami ada untuk kasus-kasus seperti ini ya. Kalau rumah sakit kecil mungkin dirujuk ya ke rumah sakit yang lebih besar ya untuk dilakukan gastrotomi. Ya. Nah ini yang PEG ya. Kemudian yeinostomi ya, pemasangan selang langsung ke yeinum ya. Jadi ini juga ada biasanya teman-teman dari dietitian dan ini bedah juga kami lakukan PAGT ya. Ada kalanya untuk kasus-kasus bagus ini teman-teman juga melakukan presentasi sehingga untuk sharing ilmu juga di lingkup instalasi gizi ya. Juga kami kadang-kadang mengundang juga narasumber, mungkin Dokter Aris nanti kapan-kapan juga diundang ke instalasi gizi ya untuk pengayaan ilmu di Satuan Kerja Instalasi Gizi. Kemudian cervical pharyngostomy ya, ini ada pembedahan kecil di dekat leher ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi bagi Dokter Aris sih gambar-gambar tadi hal yang biasa ya. Nah, cara pemberiannya ada beberapa dengan intermittent dan bolus ya. Nah, ini makanan enteral ini dimasukkan di dalam kantong, kemudian diberikan secara
drip dengan gravitasi ya, volumenya juga cukup besar ya, kemudian diberikan sekitar frekuensinya 3-4 kali. Yang melalui bolus langsung dimasukkan 3 kali makan, biasanya 3 atau 4 kali makan sehari ya. Langsung masuk ke duodenal atau yuyunal. Untuk yang siklik dan kontinu ini menggunakan pompa mekanis yang akan bunyi sendiri ya. Jadi penanda bahwa nutrisinya sudah habis. Kemudian untuk memulai continuous feeding ya, diawali dengan jumlah yang kecil. Jadi tidak perlu langsung digerojokkan dalam jumlah yang cukup besar. Diawali sekitar 10-40 cc per jam dan ditingkatkan targetnya hingga tujuannya tercapai ya. Peningkatan itu juga tidak langsung ke 40 cc per jamnya, tapi bertahap juga 10-20 cc per jam, kemudian di setiap 8-12 jam disesuaikan dengan toleransi dari saluran cerna pasien. Nah ini tapi ini juga bisa kita lihat lagi dari definisi nutrisi enteral ya. Makanan cair yang diberikan pada pasien melalui oral atau pipa selama saluran cerna masih berfungsi. Nah, formula enteral rumah sakit tadi yang dikemas oleh tim kami ya, tim dari instalasi gizi ya, itu bisa diberikan juga secara keseluruhan maupun suplemen, baik FERS atau formula komersial. Nah, ini contoh dapur, ini contoh unit makanan cair kami ya, dan produk-produknya. Nah, ini hasil produk dari RSSA ya, ada beberapa macam dari makanan cair tadi ya, indikasinya. Nah, ini zat gizi dalam 1 liternya. Nah, untuk pasien kegawatan kami seringkali kami menggunakan N80 ya, untuk indikasinya untuk pasien kegawatan yang mengandung 1 cc 1 kalori dengan perbandingan non protein kalori dibandingkan dengan nitrogennya masih dalam rentang sesuai dengan jurnal tadi ya. Kemudian ini bahannya, formulanya SGM ya. Jadi teman-teman ingat kalau misalkan formula enteral kami SGM susu ya, gula ya, M-nya minyak ya. Ini bahan dalam 1 liternya. Untuk standar penyajian jika membutuhkan 1.500 kalori, ada volume yang 300 cc, ada yang 200 cc ya. Jadi bisa kita berikan 1.500 kalori. Untuk jika dietitian atau nutritionist membutuhkan 1.000 cc ya, bisa kita berikan 5 kali pemberian. Nah, ini dalam saset teman-teman di tim FERS ini membuat produk yang siap seduh ya, jadi nggak perlu semua dicairkan ya, karena berkaitan dengan SDM di rumah sakit, ada kalanya ruangan-ruangan tertentu pekaryanya mengambil makan hanya pada saat makan pagi, makan siang dan makan malam ya. Untuk yang selingannya biasanya kita gabungkan di waktu-waktu utamanya, sehingga nanti akan diseduh di ruangan. Ya. Kesimpulan dari paparan yang kami sampaikan ya, screening gizi merupakan bagian penting untuk mengidentifikasi pasien terhadap risiko malnutrisi. Kemudian pemberian nutrisi enteral dianjurkan sedini mungkin sesuai dengan kondisi pasien ya. Saat memulai pemberian nutrisi enteral adalah kurang dari 24 sampai 48 jam setelah operasi. Kemudian intervensi gizi tadi pasien pasca operasi dimulai dengan volume yang kecil, berjalan dengan perlahan-lahan ya, kemudian dikombinasi dengan makanan padat sesuai dengan toleransi pasiennya. Kemudian nutrisi enteral dini diberikan dalam volume sekitar 10-50 cc per jam secara tetesan dan diberikan bertahap. Jangan lupa lakukan terapi nutrisi dengan memperhatikan PAGT. Dengan PAGT kita bisa mengkaji pengkajian gizi lebih tepat sehingga terapi gizi kita juga optimal pada pasien operatif.
Demikianlah apa yang bisa kami sharingkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktu kami serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Para peserta webinar ASKI Korwil Malang, demikian tadi pemaparan materi yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Dewi Retno Saribulan